Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merupakan kehormatan bagi kami bisa berjumpa yang sudah lama menunggu nih. Kita panggilnya Abang nih, Abang ya. Gak tahu ceritanya bisa jadi panggil Abang gitu. Karena di Palembang atau gimana? Dulu waktu Bapak dinas di Palembang, itu ya. kan panggilannya Abang. Jadi sampai sekarang dipanggil Abang. Ya. Dan paling pertama, anak pertama, cucu pertama. Jadi dipanggilnya Abang. Abang. Jadi kita mau cerita tentang kisah sukses Wah, nih. sukses. Masih muda, umur berapa pertama kali pimpinan cabang? Pertama kali umur 33. Wah, ini 33. sangat muda sekali. Biasanya sih umur 40 ya 50. Nah, kita bisa berbagi terhadap yang lain gitu. Bagaimana ininya, kiatnya gitu. Oke. Langsung ini? Ya, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya dikatakan sukses, indikator sukses masing-masing orang berbeda. Ya, betul. Kalau menurut saya sendiri, Mang Pri, sukses itu mungkin nanti diukurnya pada saat mungkin kita sudah meninggalkan dunia ini atau menjelang ya. Karena kalau misalnya kita menganggap pada saat ini diri kita sukses, itu tidak akan ada perubahan-perubahan lagi untuk mencapai yang lebih baik. Jadi itu kata-kata yang keluar melalui proses yang panjang itu bisa keluar yang tadi itu pengaruh siapa itu, bapak, ibu? Mungkin kan tanya ini nih, orang tuh kepribadian itu dipengaruhi oleh 4 hal. Ibu, bapak, bacaan sama lingkungan. Mana yang paling dominan? Yang paling lingkungan mungkin keluarga. Keluarga ya. Jadi pengalaman pribadi, kalau misalnya kebetulan abang kan dengan orang tua kan satu pekerjaan yang sama. Jadi kalau misalnya dikatakan sukses, kita selalu mengacu kepada orang tua. Kalau misalnya pada saat ini saya berhasil lebih cepat dibandingkan dengan orang tua saya, apakah itu dikatakan sukses? Ternyata enggak juga. Karena ternyata sukses itu berlanjut sampai dengan saya lihat orang tua saya ini kan menjelang pensiunnya malah makin meningkatkan diri, makin lebih baik gitu, terutama yang kepada yang pemilik kita ya. Jadi itu dia, mungkin saya pikir kalau misalnya kita sukses sekarang umur 33, ternyata ada yang lebih sukses lagi. Kalau misalnya dikatakan sukses, ada pemimpin cabang mungkin umur 30 atau mungkin 27. Itu mungkin indikatornya seperti itu. Tapi gimana pembandingnya? Jadi indikator suksesnya mungkin nanti diukurnya setelah menjelang persiapan menuju yang di atas mungkin kalau itu. Tapi yang paling berpengaruh itu mungkin orang tua buat jadi nilai yang dibangun apa nih dari orang tua? Ya, saya abang sih ngerasa Mang Pri kalau misalnya sampai dengan saat ini banyak sekali yang namanya keberuntungan yang didapatkan gitu ya. Di dalam setiap apapun, mulai dari dulu sekolah, ujian, kuliah gitu ya, sampai dengan bekerja, pindah kerja, itu rasanya saya kalau dipikir-pikir kok banyak sekali untungnya gitu. Beruntung, laki. Tapi setelah dipikir-pikir, laki itu tidak datang dengan begitu saja nampaknya. Yang perlu dipahami, dimengerti sampai dengan sekarang bahwa di balik keberuntungan itu ada doa seorang ibu. Itu ya. Jadi setiap kali abang mau melakukan sesuatu apapun itu biasanya minta doa sama ibu. Nah, itu yang Om Pri lihat tuh, saya kira sekali sama ibu ya. Manut ya. Kalau manut sih ya kita namanya profesional. Bukan profesional, tapi memang tidak boleh menyakiti hati orang tua. Jadi kalau misalnya memang diminta untuk sesuatu apapun itu, orang tua kan pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi gimana pun kita kan harus mengikuti dalam artian hal yang positif, agar doa orang tua agar kita menjadi yang baik, lebih baik sesuai harapannya beliau itu, kita ikuti gitu Mang Pri. Jadi saya lihat dari doa orang tua, dari ibu saya terutama, bapak juga, setiap kali saya melakukan sesuatu, abang melakukan sesuatu, itu biasanya selalu didoain sama ibu. Dan itu dia, keberuntungan itu selalu datang. Ternyata keberuntungan itu nggak hanya sekedar datang begitu aja. Ternyata kalau dipikir-pikir, diresapi gitu Mang Pri. Kita punya konsep nih, kalau orang mau sukses itu namanya tuyul.
Tuyul, iya, pernah lihat di Singkatan, videonya. ya. Jadi yang pertama Betul. itu temukan passion. Passion, Nah, betul. Itu salah satu kunci itu, orang mampu menemukan passion dirinya. Itu anugerah Allah itu. Iya. Kemudian yang kedua ulat. Ulat itu harus melibatkan teknologi termutakhir. Nah, kemudian Y-nya itu singkatan yakin bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Ketika hasil itu belum sesuai dengan yang diinginkan, maka harus memperbaiki usaha. Nah, kemudian yang U yang kedua, tuyul itu singkatan unggul. Manusia unggul itu kreatif, kolaborasi, komunikasi, dan kritis. Komunikasi, kolaborasi, kritis, dan kreatif. Nah, itu sisi di manusia unggul itu 4. Nah, itu. Kemudian yang terakhir L itu langgeng. Nah, konsisten ya. Ya, abang ini boleh sependapat, boleh tidak sependapat atau punya catatan. Kalau terkait dengan tadi tuyul ya, kan tadi diperhatikan satu persatu. Ya. Memang ya step-stepnya betul ya. T U Y U L dan betul gitu Bang Pria. Kalau misalnya itu L itu yang abang rasakan langgeng alias konsistensi itu memang harus terus dilakukan dalam hal apapun. Ya. Jadi untuk menjadi lebih baik, kita kan untuk jadi lebih baik melakukan 4 itu, T, U, Y, U, dan yang paling penting menurut abang itu T, U, Y, U-nya ini nggak bakal jalan kalau tidak dilakukan secara langgeng atau konsisten. Menjadi manusia unggul dan lain-lain tadi itu nggak bakal bisa kalau tidak konsisten. Karena yang dirasain kalau misalnya memang sekali, misalnya kita dalam jangka waktu 1 tahun, semangatnya cuma 3 bulan. Semangat luar biasa, ulet, unggul dan lain-lain, tapi kalau misalnya sisanya itu tidak konsisten, tidak akan mendapatkan hasil yang kembali bagus. ke titik nol ya. Kembali balik bahkan minus. Itu yang selama ini dirasakan. Yang paling berat itu di antara 4 itu adalah langgengnya konsistensi. 5 langgengnya konsistensi. Itu setiap manusia kan mengalami satu titik jenuh, betul. Hampir putus asa. Betul. Itu ketika kondisi seperti itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan saya biasanya menarik diri dari rutinitas. Terus bersemedi atau apa namanya? Kembali ke keluarga. Saya dengan anak, istri karena secara sehari-hari mungkin kita untuk menjalankan itu dalam konteks pekerjaan atau apapun itu, ya kita biasanya waktu habis untuk di sana. Fokus kita untuk mengejar misalnya dalam mengejar bekerja, ibadah, apapun itu konteksnya, ketika melakukan secara berturut-turut kita pasti akan ada titik penuh dan kita akan konsentrasi sehingga yang lainnya itu agak tersisihkan. Nah, atau tidak menjadi prioritas. Nah, ketika itu terjadi biasanya saya kembali di reversalnya. Misalnya bekerja, kembali lagi ke keluarga, lebih banyak waktu dengan keluarga, tidak terlalu lama. Artinya meninggalkan fokusnya tetap dikerjakan, tapi fokusnya mungkin ke keluarga. Gitu ya. Tidak, jangan terlalu lama juga. Yang itu nanti jadi nol lagi. Misalnya dalam bekerja kembali ke keluarga, di-recharge lah. Setelah di-recharge baru kembali lagi. Atau mungkin kita misalnya dalam beribadah juga kadang kan kita ada titik. Kadang kita merasa ada titik terendahnya atau tertingginya. Kadang kita merasa titik terendah atau tertinggi. Nah, ketika itu coba alihkan ke yang lain positif. Seperti misalnya bekerja, balik lagi. Nah, intinya sih harus mencari fokus lain dulu. Secara sepintas, terus kembali lagi agar titik jenuh itu hilang biasanya. Pesan pada ini teman-teman yang masih kuliah, anak muda, apa yang bisa disampaikan? Ya, untuk teman-teman yang lebih muda karena kalau yang lebih tua saya tidak berhak dan tidak patut nampaknya. Tapi untuk teman-teman yang lebih muda memang intinya itu kita harus jadi diri sendiri pertama dalam menjalankan. Oleh karena itu kita harus membuat diri kita ini sendiri menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi namanya pertumbuhan 1-0 itu ya? Betul. Tuh ya? Iya, jadi setiap hari itu kita harus lebih baik minimal dari yang terakhir. Apapun itu konteksnya minimal ada satu hal kebaikan yang harus kita lakukan agar lebih baik dibanding hari sebelumnya dalam konteks apapun. Jadi mudah-mudahan itu yang membuat diri kita itu memiliki value sih biasa, memiliki nilai. Semua orang pintar banyak, semua orang
rajin banyak, tetapi orang yang memiliki value itu yang jarang. Jadi sampai sekarang yang selalu abang sampaikan ke teman-teman ya mungkin tim dan juga mungkin yang lebih muda, ada satu quote sebetulnya yang sebetulnya di quotes-nya ada di, kalau nggak salah itu quotes-nya SMA 3 Bandung. Walaupun saya gak di SMA 3, tapi quotes-nya itu sampai sekarang itu menempel. Apa itu? Knowledge is power, but attitude is more. Attitude itu dalam hal ini saya menganggapnya perilaku dan value diri kita. Jadi sepintar apapun kita, yang penting sikap, perilaku, dan value kita yang lebih penting dibandingkan ilmu kita sendiri. Jadi itu kan buah dari ilmu dan pengalaman. Karena tidak semua orang berilmu dan pintar memiliki knowledge itu memiliki value dan attitude yang baik. Jadi itu yang selalu dipegang. Teman-teman juga mungkin bagaimana caranya menciptakan diri untuk memberikan memberikan value lebih untuk diri kita sendiri. Apalagi yang bekerja. Bekerja itu kan kita untuk benda mati ya, untuk perusahaan. Jadi perusahaan nggak bakal memberi sesuatu kepada kita. Tetapi bagaimana caranya ketika kita memberikan sesuatu kepada perusahaan atau benda mati itu, kita sendiri yang menciptakan value untuk diri kita. Jadi itu mungkin yang abang tanamin ke teman-teman tim dan juga sharing sih kepada teman-teman. Bagaimana menciptakan value untuk diri kita dalam konteks apa? Luar biasa. Jangan lupa pemirsa subscribe. Nah ini kalau nama lengkap apa ini? Namanya Rizky Farisi. Nah ini, jadi sekali lagi teman-teman, ini luar biasa. Umur 33 tahun sudah menjadi kepala cabang di BRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Priyatno. Ditunggu uploadingnya.